اللهم يا رب الهل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا Saudara Dedi Elsa Saputra. Ya, acara selanjutnya kami serahkan kepada Penghanda Khairul Anwar. Silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk pertama sekali kita berikan aplaus untuk Adinda Dedi yang telah memimpin doa di hadapan kita bersama dan meminta petunjuk agar kita tetap di jalan yang lurus. Yang terakhir berdoa kepada kita semua, dosa-dosa kita semua diampunkan. Terima kasih Adinda Dedi. Mudah-mudahan ke depan generasi-generasi di Kabupaten Mandailing Natal bisa membawa ikon ataupun teladan di masyarakat yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Yang saya hormati Adinda Nasyuri Lubis Anwar dan adik-adik kami, para aktivis mahasiswa maupun masyarakat yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sosialisasi ini dapat memberikan pencerahan atau pengetahuan baru bagi kita yang tentunya harapan bisa diterapkan di Kabupaten Mandailing Natal. Khususnya yang kita harapkan bahwa pemerintah daerah bisa mengakomodir dan bisa melaksanakan peraturan daerah ini menjadi sebuah regulasi yang baik. Banggakan peraturan daerah ini merupakan sebuah produk yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tentunya ketika peraturan daerah ini dilahirkan, ada aturan yang menjadi payung dari peraturan daerah ini adalah Undang-Undang tentang Pertambangan Umum. Tapi ketika disahkannya Omnibus Law, peraturan daerah ini tidak bisa melanggar ataupun paling tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diputuskan oleh Omnibus Law, peraturan yang dilahirkan oleh pemerintah yang lebih tinggi, pemerintah pusat, sehingga peraturan daerah tidak boleh mengganggu apa yang sudah dilahirkan oleh Omnibus Law, undang-undang baru yang kita terapkan di Indonesia, yang kita sahkan pada tahun yang lalu, sehingga apa yang menjadi isi dari peraturan daerah ini sesungguhnya adalah dalam rangka dulunya untuk menjaga. Banggakan peraturan daerah ini merupakan sebuah produk yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tentunya ketika peraturan daerah ini dilahirkan, ada aturan yang menjadi payung dari peraturan daerah ini adalah Undang-Undang tentang Pertambangan Umum. Tapi ketika disahkannya Omnibus Law, peraturan daerah ini tidak bisa melanggar ataupun paling tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diputuskan oleh Omnibus Law, peraturan yang dilahirkan oleh pemerintah yang lebih tinggi, pemerintah pusat, sehingga peraturan daerah tidak boleh mengganggu apa yang sudah dilahirkan oleh Omnibus Law, undang-undang baru yang kita terapkan di Indonesia, yang kita sahkan pada tahun yang lalu, sehingga apa yang menjadi isi dari peraturan daerah ini sesungguhnya adalah dalam rangka dulunya untuk menjaga. Banggakan peraturan daerah ini merupakan sebuah produk yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tentunya ketika peraturan daerah ini dilahirkan, ada aturan yang menjadi payung dari peraturan daerah ini adalah Undang-Undang tentang Pertambangan Umum. Tapi ketika disahkannya Omnibus Law,
bertentangan dengan apa yang sudah diputuskan oleh Omnibus Law, peraturan yang dilahirkan oleh pemerintah yang lebih tinggi, pemerintah pusat, ya, sehingga peraturan daerah tidak boleh mengganggu apa yang sudah dilahirkan oleh Omnibus Law, undang-undang baru yang kita terapkan di Indonesia, yang kita sahkan pada tahun yang lalu, ya, sehingga apa yang menjadi isi dari peraturan daerah ini, ya, sesungguhnya adalah dalam rangka dulunya untuk menjaga tinggi, ya, undang-undang Omnibus Law itu sudah mengatur segalanya, termasuk pertambangan dan lain-lain. Jadi kalau ada pertambangan di Mandiri Natal ini tidak ada hubungan itu sama pemerintah daerah lagi, tapi adalah pemerintah pusat. Nah, jadi semuanya itu aturan dan regulasi, perizinan dan lain-lain itu semuanya dari pemerintah pusat. Jadi sesungguhnya bahwa negara kita ini sekarang posisinya dalam rangka seperti itu, melakukan sentralisasi lagi ke kekuasaan itu di tangan pemerintah pusat. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui hal tersebut supaya kita tidak salah, ya, kalau terjadi apa-apa nanti di geotermal dan lain-lain itu sebenarnya persoalan di pemerintah pusat. Jadi nggak usah demo ke pemerintah daerah, ya, karena pemerintah daerah tidak ada hubungan dengan pemerintah dengan geotermal dan lain-lain, ya, sehingga sebenarnya yang kita harapkan dulu adanya peraturan-peraturan daerah ini dalam rangka melindungi masyarakat. Paling tidak masyarakat di sekitar daerah tersebut bisa mendapatkan sebuah harapan dari pembangunan yang dibangun oleh negara ataupun perusahaan-perusahaan yang diberikan kontrak oleh negara. Saya pikir ini salah satu pembuka dari saya. Mudah-mudahan diskusi ini paling tidak memberikan sebuah gambaran, ya, tentang sebuah peraturan ataupun undang-undang yang sudah dilahirkan oleh pemerintah dan tujuan dari dilahirkannya peraturan-peraturan daerah tersebut, sehingga apa yang kita harapkan bersama bahwa sumber daya alam yang ada dimiliki oleh masyarakat ataupun Kabupaten Mandiri Natal ini sesungguhnya harapan kita dapat memberikan sebuah kebahagiaan bagi masyarakat yang ada di sekitar, khususnya masyarakat Mandiri Natal yang kita cintai ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampunan. Jazakumullah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan diskusi kita ini, kami persilakan kepada Abang Anda Anas Suheri Lubis untuk maju ke depan sebagai narasumber kita. Nantinya akan didampingi saya dan juga Adinda Hambali. Silakan maju ke depan. Kita akan berdiskusi berapa menit? Ada tawaran? Kita berhenti diskusinya jam 6 sore. Itu tawaran dari saya. Kalau kalian sepakat, kita sepakati. Kalau kalian tidak sepakat, berikan saran sama saya dan tawarannya. Jam berapa? 30 menit sampai jam 16 WIB. Sepakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sayangi adik-adik dan teman-teman peserta sosialisasi perda tentang pertambangan umum ini, karena waktu kita sudah disepakati dibatasi tadi bahwa kami hanya memberi gambaran umum saja, bahwa tidak berbeda dengan perda-perda lainnya. Tujuan dikeluarkannya perda ini adalah bagaimana potensi sumber daya alam yang ada di daerah itu bisa dikelola dengan tetap pada aturan-aturan yang berlaku, tidak melanggar aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat berupa undang-undang, tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah, keputusan menteri, pergub, perda sampai turunannya ke bawah. Sebagai wilayah
yang alhamdulillah memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Mandailing Natal merupakan salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Di sini ada emas, ada perak, ada timah, ada panas bumi. Begitu besar sebenarnya potensi sumber daya kekayaan alam kita. Dan seperti disampaikan oleh Bapak Yasir Lubis tadi, bahwa dari semua rangkaian peraturan ini di beberapa tahun terakhir dengan dikeluarkannya Omnibus Law ini adalah peraturan yang undang-undang yang dibuat untuk mensinkronkan peraturan undang-undang dengan peraturan-peraturan yang ada di daerah. Karena beberapa waktu sebelumnya sering sekali terjadi peraturan daerah bisa bertabrakan dengan undang-undang. Hal inilah yang sedang dirapikan oleh para wakil kita di lembaga legislatif di tingkat pusat dengan mengeluarkan yang diinisiasi pemerintah sebenarnya ini Omnibus Law ini, supaya sinkron peraturan-peraturan ini, sehingga peraturan daerah yang dikeluarkan di tingkat wilayah masing-masing sejalan. Tapi inti utama sebenarnya bahwa ada keterbatasan kewenangan daerah hari ini terkait izin-izin pertambangan, sehingga memang sangat sempit ruang kita untuk membahas perda ini. Kenapa? Kita hanya bisa melihat mendorongnya dalam bentuk implementasi atau pelaksanaan, menginisiasi atau memberikan masukan-masukan ada rentang yang sangat jauh, karena hari ini hampir seluruh izin pertambangan itu sudah tidak berada lagi di daerah. Semua sudah berada, hampir seluruhnya sudah berada di pusat. Hanya tinggal beberapa izin tambang yang tidak seksi lagi lah, seperti galian C dan sebagainya. Itu pun sudah berada kewenangannya di tingkat provinsi. Tidak lagi. Kalaupun daerah tidak punya kewenangan dalam mengeksekusi atau memutuskan sesuatu perusahaan itu bersalah, setidaknya kita bisa menyuarakan. Tetapi menjadi dilema juga buat pemerintah melakukan tindakan, karena alasannya sederhana, persoalan hidup. Walaupun kita sadari sebenarnya kalau alasannya sekedar hidup, dampak kerusakan yang ditimbulkan seharusnya tidak separah itu kan. Tapi kalau kita mau jujur, sebenarnya ini bukan persoalan hidup lagi, ini persoalan keserakahan. Kenapa? Dari zaman dahulu kala para leluhur lagi kepentingan orang lebih luas. Contoh, bagaimana Sungai Batang Natal itu dieksploitasi secara berlebihan tanpa memikirkan dampak ke depannya. Tujuan peraturan ini disosialisasikan. Dalam materi itu sebenarnya sudah lengkap, walaupun sebenarnya harus kita sadari peraturan yang dibawa di daerah yang dikeluarkan 2013 ini seharusnya sudah banyak mendapatkan revisi, karena dalam beberapa tahun terakhir terjadi perubahan-perubahan dalam semangat dari sosialisasi perda kita ini adalah sebenarnya menyampaikan kepada masyarakat hal-hal yang terjadi di daerah kita ini banyak yang tidak memenuhi aturan-aturan. Ya, ada tambang-tambang yang sebenarnya bahkan sudah hampir mengganggu kepentingan umum. Contoh, bahkan semakin hari semakin menjadi hal yang biasa. Dulu mungkin awal-awal kita melihat, wah ini bahaya nih. Tetapi lama-lama karena itu dibiarkan terus, kita menganggap itu sebuah hal yang normal. Kan ini sebenarnya sesuatu yang tidak baik. Maka dalam upaya terkecil kita memberi kesadaran ke masyarakat, itulah kita melakukan sosialisasi tentang tambang ini. Bagaimana kita menggali informasi.
pengerusakan lingkungan, terjadinya putaran ekonomi, ada aspek lain yang bergeser. Masuknya kebiasaan orang luar mungkin yang membawa kebiasaan minuman keras, narkoba dan sebagainya, ini menjadi hal yang lumrah. Jadi menjadi dilema ketika upaya mencari nafkah justru bukan membawa manfaat yang besar bagi daerah tersebut. Sudah sama-sama tahu ada beberapa pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, termasuk ring satunya itu Kecamatan Naga Juang, Kuta Barkot, dan yang paling viral hari ini adalah Batang Natal. Kita di depan kita sudah ada peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada dasarnya masyarakat Mandailing Natal sudah pernah menginisiasi peraturan daerah tentang pertambangan di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu pada tahun 2012-2013 kita pernah membuat komunikasi tentang asosiasi pertambangan untuk membuat perda di Kabupaten Mandailing Natal. Hari ini perda Sumatera Utara sudah ada di tangan kita bersama. Kita akan membuat yel-yel bersama. Mudah-mudahan ke depan yel-yel ini bisa kita gaungkan. Yang pertama, saya akan tanyakan kepada kawan-kawan dan adik-adik semua, apakah kalian sehat? Kalau ada yang nggak sehat, silahkan keluar. Kalau sehat semuanya, jawabannya sehat luar biasa. Saya sampaikan Madinah, ayo kita benahi bersama. Itu jawabannya. Paham? Oke. Jawab dengan semangat. Siapa yang tidak semangat akan kami tandai, akan kami berikan pertanyaan yang sulit. Oke. Apakah kalian sehat semua? Kompak. Inilah generasi hari ini. Jawaban aja nggak kompak. Apakah kalian sehat semua? Madinya. Nah ya, kita tutup aja ya. Oke, untuk diskusi selanjutnya, siapa yang mau bertanya, ada yang memberikan saran atau gimana, kami persilakan Adinda Hambali untuk mengikuti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin dan percaya bahwasanya diskusi hari ini pasti ada yang bertanya, karena 4 hari sebelum sosialisasi, saya sudah sampaikan bahan-bahannya kepada kawan-kawan sekalian. Makanya tadi sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ingin merujuk dari apa yang dikatakan narasumber tadi yang mengatakan bahwasanya di negara kita itu teruntuknya di kabupaten kita itu mempunyai pertambangan ataupun sumber daya alam yang luas. Betul sekali. Namun kita ketahui juga ada beberapa pertambangan yang go internasional yang ada di Indonesia itu, yaitu yang telah mengizinkan saya untuk bertanya kepada Bapak narasumber. Mungkin dari pemaparan oleh Bapak narasumber ada sebahagian yang mungkin saya agak setuju gitu, agak sinkron dengan pendapat saya dengan Bapak narasumber tentang tapi ada beberapa unsur utamanya bahwa dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dikuasai itu yang pertama mengatur terkait izin-izin dan juga bagaimana pengelolaan berjalan dengan baik. Saya lahir di masa Soekarno, belajar di masa Soeharto, remaja di masa Habibie, dewasa di masa Gus Dur, menikah di masa Megawati, dan punya anak di masa SBY. Alhamdulillah di masa Jokowi saya stres. Cuman ini bukan gara-gara ini kita putus asa, tidak semua. Seperti yang disampaikan adik, siapa namanya tadi yang menyampaikan ayat Ar-Rum ayat 1. Memang kosakata dalam Al-Quran itu sangat indah. Mulai zaman karena melalui hadis qudsi Nabi Muhammad sudah menyampaikan kepada kita semuanya, la taisu lain itu
itu dia. La tayasu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Harapan itu masih ada. Di mana harapan itu? Karena adanya adik-adik semua, karena adanya kita semua, adanya keluarga kita. Ayo kita mulai dari diri kita masing-masing, keluarga, dan khususnya untuk Kabupaten Mandailing Natal. Mengapa tadi kami menyampaikan jargon?